Bayi Niki Ayuning Tias, siswi MTSN 1 Lombok Barat, menjadi pembicara pada acara webinar yang diadakan UNICEF. Dia didapuk sebagai pembicara satu-satunya mewakili NTB dan hanya beberapa yang diikuti dari Indonesia. Kecakapan dan wawasannya membuat gadis berjilbab ini terpilih menjadi pembicara di ajang berkelas internasional tersebut. Atas prestasinya ini, ia pun diganjar penghargaan oleh UNICEF dan diapresiasi oleh Kementerian Agama Lobar serta desa setempat. Ditemui di sekolahnya Selasa 11 Agustus 2020, putri dari pasangan El Unggul Supraba dan Bayi Siti Aisyah Samsi yang masih duduk di kelas 9 ini menceritakan awal mula dirinya menjadi pembicara pada acara yang diadakan UNICEF. Siapa namanya, Dek? Ya, nama saya Niki, Baik Niki Ayuning Tias. Kelas berapa sekarang? Saya sekarang kelas 3 di MTSN 1 Lombok Barat. Nah, kemarin sebagai pembicara itu bagaimana perasaannya sehingga ikut gitu? Ya, tentu saja perasaan saya sangat senang bisa berada di antara orang-orang besar, dan saya seperti kata Bu Guru tadi berada di desa itu tidak menghalangi saya untuk terus ikut ke sana, dan itu perasaan saya sangat senang. Intinya bisa berada di sana, bersyukur juga di sana. Seperti itu. Nah, awal mula ikut itu seperti apa, Niki? Ya, awal mulanya seperti kata Ibu Guru, saya menjadi peer support aksi bergizi. Namun sebelum-sebelumnya itu saya juga pernah ikut banyak lomba. Dan awal saya menjadi webinar ini karena saya dilihat aktif oleh pihak UNICEF maupun AJI, makanya saya diikutkan ke sana. Dan waktu itu sebelum kita mengadakan acara webinar ini, saya diundang untuk ikut siaran di radio. Di sana katanya didengar oleh UNICEF, dan akhirnya saya dijadikan narasumber pada webinarnya. Ini ikut di antara banyak pembicara mungkin dan dilihat oleh banyak orang, tidak saja di Indonesia mungkin ya, tapi di dunia. Bagaimana? Apakah ada rasa canggung atau gimana? Itu memang kalau rasa canggung, kita rasa deg-degan itu ada sedikit. Namun saya tidak terlalu merasakan yang namanya deg-degan karena saya sudah sering melaksanakan tampil di depan umum. Aktif di mana aja, Dek? Kalau lomba-lomba atau di sekolah? Oh ya, kalau di sekolah saya aktif di banyak ekskul. Dan Contohnya juga, mungkin? Contohnya itu ada marching band, pramuka, tahfiz, dan juga saya ikut di organisasi OSIS. Oh gitu. Jadi ketua di sana. Ya. Kalau lomba-lomba apa aja sudah diikut? Kalau lomba yang pernah saya raih itu ada lomba puisi, lomba pidato, storytelling, puitisasi, dan juga ada lomba yel-yel tadi. Nah, sekarang kan sudah tenar lah gitu kan, karena saya lihat di beritanya banyak pembacanya. Nah, mungkin apa rencana ke depan ini, misal setelah di sekolah ini kemana gitu? Harapan utama saya itu tentunya saya bisa menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas dan juga berguna bagi banyak orang. Itu dasar harapan saya. Nah, kalau support dari ibu, bapak, mami, namanya mami? Iya, mami. Ya, kalau dari orang tua tentu saja mereka mensupport saya sangat tinggi. Mereka selalu memberi saya nasihat. Misalnya saya akan mengadakan suatu lomba, saya sering dikasih nasihat, diperbaiki bagiannya yang mana. Mereka selalu ada sih untuk saya, termasuk guru-guru saya dan juga pembimbing-pembimbing saya di UNICEF. Nah, rencananya kalau melanjutkan kemana nih? Kalau sudah lulus, kan sebentar lagi lulus, Bu ya? Iya. Harapan utama saya itu saya bisa di MAN 2 di Mataram atau MAN IC. Utamanya di MAN 2 Mataram. Anak setelah mengikuti
sebagai pembicara. Nah, mungkin apa target ke depan ini? Apakah ada yang lain untuk di Tentunya target ke depan saya ambil semua job sih, bisa dibilang seperti itu. Apa-apa yang ada kita hadapi, mau itu lomba puisi ataupun webinar atau wawancara yang lain, saya dengan senang hati mengikuti semuanya. Saya tunggu tantangan selanjutnya. Oh gitu. Ini murid ibu kan menjadi pembicara di UNICEF. Ya, Nah, ini bagaimana tanggapan ibu sebagai kepala sekolah di MTS 1 Lombok Barat? ya. Jadi tanggapan saya ini sangat mengapresiasi atas prestasi dari Baik Niki Ayuning Tias. Dia bisa sebagai pembicara atau narasumber di kegiatan webinar UNICEF, dan ini tidak lepas dari dukungan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat juga, yang selalu menekankan kepada kita semua bahwa di dalam kita menjalankan tugas sebagai ASN itu harus tetap mengacu kepada 5 budaya kerja Kementerian Agama. Nah, diantaranya adalah yang pertama integritas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Itulah yang kita terapkan kepada anak kita Baik Niki, sehingga dia bisa membawa nama baik madrasah, yang dimana semboyan madrasah itu adalah madrasah hebat dan bermartabat. Saya rasa itu jadi bangga sekali karena dukungan dari semua, termasuk dari Pak Kemenak atau semua atas program-program yang kita lakukan di sini, baik program akademik maupun non akademik. Nah, salah satunya siswa kita atas nama Baik Niki juga mampu untuk bersaing walaupun dia berada di pelosok ya, artinya di desa, tetapi masih bisa bersaing dengan yang lainnya sehingga bisa menjadi narasumber di acara webinar yang diadakan oleh UNICEF atau AJI ya, AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Ya. Oh iya, kapan dia ikut Niki? Niki ikut awal ikutnya si Niki berawal dari Niki ikut aksi gizi ya. Jadi berawal dari karirnya ini awalnya adalah aksi gizi yang ada di MTS 1 Lombok Barat. Nah, dari sana termotivasi Niki untuk bagaimana untuk membangkitkan semangat teman-teman berpacu dalam, pertama kaitan dengan sekolah kita kan terpilih juga sebagai sekolah sehat. Oh gitu. Nah, kita diikutkan sebagai peserta. Sana ada beberapa lomba yang diikuti sama Niki bersama teman-temannya, yaitu dalam aksi gizi itu yel-yel ya. Ya, lomba yel-yel dan senamnya apanya? lagi satu itu cerita video. Jadi di situ yelnya dapat juara 2 juga. Jadi MT 1 Lombok Barat. Kalau tidak salah hari itu hari Kamis. Tetapi terkait dengan Covid ini, bahwa mulai hari Rabu itu terakhir kita masuk, sehingga tidak bisa lagi untuk mengadakan penilaian seperti itu, sehingga Niki termotivasi untuk mengembangkan program-program dari aksi gizi itu terkait dengan karya anak muda ya, bagaimana menginovasi anak muda di masa pandemi ini supaya tidak kalah dengan yang lainnya, supaya bisa bertahan ya, bisa bertahan, bisa belajar. Jadi Niki menganggap bahwa dimanapun itu adalah ruang kelas, dan siapapun yang mengajar, apakah orang tua, guru, teman, itu adalah guru. Seperti itu. Itu yang melatar belakangi Bu ya. Jadi awalnya dari kegiatan ya ikut di aksi gizi.